Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sedekahnya di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah saya dan teman-teman di Rumah Quran Indonesia bisa menghafal Quran dengan nyaman. Semoga para donatur bisa dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mauli Pianun Rahma, umur 16 tahun, asal Karawang, dan saya santri Rumah Quran Indonesia. Awalnya tuh aku tuh nggak ada niatan gitu ya buat jadi penghafal Al-Quran, dan pertamanya mau jadi penghafal Quran tuh waktu guru aku masih challenge. Jadi kayak challenge itu kalau bahasa sekarang mah, guru itu bilang kalau bisa nggak sih kalian ngebuat orang tua kalian nangis dengan keberhasilan kalian, apapun itu, keberhasilan, kesuksesan, apapun itu lah, pokoknya bisa buat orang tua kalian nangis. Dan aku tuh mikir orang tua aku nggak pernah nangis di depan aku. Dan cerita waktu itu bulan Ramadan, dan ada acara TV Hafiz Quran kan, Hafiz Indonesia di RCTI itu kan. Dan abi aku tuh tiba-tiba nangis waktu mau dengar siapa gitu yang baca Al-Quran. Dan aku tuh bukan sedih, tapi nah itu nah abi aku nangis, berarti itu yang bisa buat orang tua aku nangis. Dan dari situlah ada muncul rasa buat jadi penghafal Al-Quran. Dan waktu aku sekolah gitu, udah masuk sekolah, aku coba-coba lah gitu menghafalin Al-Quran dari juz 29, dan ternyata gampang loh gitu, mudah pada aku tuh ngapal Al-Quran tuh daripada belajar gitu tuh emang lebih gampang ngapal. Dan emang aku kata orang-orang sih aku ngapalnya cepat, jadi alhamdulillah mudah gitu. Dan singkat cerita, waktu aku kelas 9 mau lulus, tiba-tiba mama aku nawarin, mau nggak jadi penghafal Al-Quran? Penghafal Al-Quran tuh baik loh, gini, aku udah terjamin dunianya, akhiratnya terjamin, pokoknya sama aku ngomong-ngomong gitulah. Dan lah kok sama gitu kan, sebenarnya aku tuh gak pernah bilang kalau misalnya aku tuh menghafal, tapi aku cuma menghafal sendiri aja gitu karena challenge dari guru itu mulainya. Dan aku bilang ya udah mau, dan mamaku nyari-nyari lah gitu pondok Quran di mana. Adalah rekan kerja mamaku yang anaknya juga habis Quran gitu, dan mondoknya mondok di sini alumni. Dan mamaku tanya-tanya soal Rumah Quran Indonesia, dan alhamdulillah aku bisa masuk ke sini. Gitu aja sih. Saya di sini sudah 1,5 tahun, dan alhamdulillah telah menyelesaikan siadah hafalan 30 juz. Untuk pertama kali ngapal aku tuh ngapal dari TK gitu. Dari TK emang udah TK-nya Islami gitu, dan waktu SD pun aku udah lulus SD tuh udah hafal juz 30. Waktu SMP hafal juz 29, dan emang alhamdulillah gitu diberi kemudahan dalam menghafal. Dan SMP aku juga pakai bahasa Arab Inggris, jadi kan lebih mudah gitu ya. Kalau misalnya kita udah tahu bahasa Arab, akan lebih mudah menghafal Qurannya. Dan alhamdulillah kalau mau ngapal tuh nggak ada yang susah sih, paling males aja gitu, yang bikin susah tuh malesnya aja. Dan sebenarnya kalau ngapalin mah ya alhamdulillah. Adapun kalau misalnya di sini kan pakai metode Smart Hafiz, agak beda tuh dari dulu TK kan aku nggak pakai metode kayak gitu, dan emang agak susah gitu ngapalin rumus jaringnya tuh emang agak pusing. Tapi sekarang malah kalau misalnya nggak pakai metode itu kayak aneh gitu, jadi kayak udah kebiasaan aja kalau misalnya nggak tahu tuh emang harus pakai metode. Dan sih gitu aja. Dan mungkin kalau misalnya aku lagi males ya cari lingkungan yang baru gitu. Misalnya aku tuh di sini males, nah carilah lingkungan asrama lain kayak gimana gitu. Dan kadang kalau misalnya lagi benar-benar males, gak mau ngapal, buka Quran aja tuh gak mau gitu aku tuh dulu. Kalau misalnya kayak gitu, nah langsung nelfon mama, kenapa sih bisa males kayak gini. Dan katanya aku bilang ya, aku teh ngapalnya mudah, dan semudah-mudah juga pasti ada susahnya lah. Dan waktu ketemu ayat yang susah tuh pasti nangis gitu ke mama, gimana ini ayatnya susah gini-gini. Kata mama gak ada yang susah, ada yang bikin hafal tuh Allah, yang bikin kamu hafal Allah, yang bikin
kamu setoran Allah ya minta ke Allah, Allah yang kasih gitu kata mama. Dan emang itu kalau misalnya lagi males ataupun lagi apa ya istighfar aja, mungkin ya nelfon mama tadi ya kita berdoa biar dimudahkan. Dan kadang tuh aku kalau misalnya lagi malas suka jajan suka jajan dulu kalau lagi malas ataupun lagi bete lah jenuh gitu, suka malas suka jajan dulu ataupun minum dulu, jalan-jalan kemana lah yang cari lingkungan yang baru gitu. Ya karena tadi gitu aku kan pingin bikin orang tua nangis gitu karena keberhasilan bukan karena apa. Jadi waktu aku hatam, aku bilang orang tua aku nangis, pas aku nanya ke Abi ke mama gitu, mama nangis gak? Enggak ada, biasa aja. Soalnya nggak ngeliat pas aku hatamannya gitu, karena aku tuh hatamannya di Bandung, orang tua aku tuh nggak ngeliat gitu. Dan kan belum buat nangis, nah berarti aku harus bisa membuat nangis kayak tasbih 30 juz lah atau apa gitu lah yang buat semangat. Dan pasti kata kalau misalnya penyemangat besar tuh ya pada orang tua lah, orang tua tuh pasti nyemangatin, kamu tuh harus gini gitu, ingat ganjarannya tuh ini bisa dapet ini. Nah aku yang semangatin itu pasti orang tua, dan teman-teman juga selalu ingetin aku, selalu nyemangatin aku gitu. Ya untuk motivasi terbesar lah ya pasti mencari ridho Allah, dan pasti kalian juga kita juga gitu pasti tahu lah ganjaran penghafal Quran tuh banyak banget. Ada yang ya pasti tahu lah yang diberikan mahkota orang tuanya, diberikan kemudahan kayak gitu, terus bisa dikasih jubah kehormatan. Dan kalian tuh jangan apa ya mikir cuma mahkota, mahkota itu bukan sekedar mahkota loh, tapi kehormatan, kemuliaan gitu kan. Kalian di dunia tuh nyusahin orang tua gitu, dan pasti gak bakal bisa ngebales gitu ya kebaikan orang tua tuh gak bisa banget ya. Mungkin aku mikirnya mungkin aku bisa balesin nanti di akhirat gitu dengan cara menghafal Al-Quran ini. Alhamdulillah untuk keluarga masih lengkap. Aku anak ke-1 dari 3 bersaudara, dan untuk latar belakang keluarga mama karyawan dan abi juga jadi karyawan. Adik yang pertama itu umur sekitar berapa tahun? 10 tahun. Dan yang kedua masih bayi, masih umur 2 tahunan. Untuk keluarga, mungkin keluarga aku itu yang termasuk keluarga Islami gitu. Jadi bukan masalah mama abinya Islami, cuman dari kakek, buyut, nenek, keluarga kayak gitu semua emang pada Islami gitu, dari jajaran ustadz sama kiai. Cuman ya gitu apa ya, anak itu misalnya anak tuh udah lulus SD mau SMP, nah SMP itu diwajibin mondok sampai SMA, dan bener-bener harus mondok gitu. Kalau misalnya alasannya misalnya kan abi aku tuh pengen jadi sarjana, nah boleh gitu mah nggak mondok juga dari SMP. Cuman kalau misalnya sebisanya kalau bisa mondok ya harus mondok gitu. Makanya aku juga dulu tuh emang sempat gak mau mondok lah, tapi ya diajarin sama mama, kamu tuh harus mondok, karena mondok itu bukan mama ngebuang gitu, bukan gak mau ngurusin kamu, tapi ya mama pengen kamu tuh jadi baik gini, harus pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang apa ya itulah pengen jadi anak yang baik misalnya. Udah. Mungkin kalau pesan dari mama ya banyak lah yang mau diingat, cuman ini cerita aja ya. Jadi dulu itu aku mau tasmi, dan emang pekanan kan tasmi itu. Nah aku tuh bilang ke teman, kamu dulu aja gitu, nanti aku mau terakhiran soalnya belum hafal, mau ngelancarin lagi. Dan waktu aku ke sana mau tasmi, lama nungguin, emang banyak yang mau tasmi, dan sampai waktunya habis dan aku belum tasmi gitu, aku belum diterima tasminya. Dan kata ustazahnya gitu, nanti besok lagi. Dan disitu aku langsung marah kan, langsung nangis gitu. Terus sih aku telepon ke mama, tahu nggak, gitu capek-capek aku ngapal, sia-sia nggak ditasmiin, ditasminya besok. Aku ngomong panjang lebar kan mama. Kata mama, kenapa marah gitu? Emang apa yang sia-sia gitu? Ya sia-sia lah datang ngapal. Kok mikirnya sia-sia sih gitu? Ya iyalah udah capek-capek ngapal. Emang kamu capek? Emang kamu dapat pahala tuh capek? Bukannya
enaknya dapat pahala kan gitu-gitu sama aku tuh. Ya kalau misalnya kamu nggak tasmi, emang kenapa kamu nggak tasmi itu? Ya karena waktunya habis. Kok bisa habis waktunya? Ya karena tadi datangnya telat, kata aku. Terus kenapa bisa telat? Kata aku tuh gitu. Soalnya tadi nyuruh apa ya, nyuruh orang duluan, soalnya itu mau apa? Dan itu yang salah, kata aku teh. Kalau misalnya dalam ibadah itu kamu harus mendulukan diri sendiri itu sebelum orang lain. Dan itu masalah kamu, ini pelajaran itu buat kamu. Kalau kamu tuh nggak boleh dalam ibadah mendahului orang lain. Kayak misalnya teman kamu mau minjem mukena, kamu belum sholat, dan kamu nggak boleh gitu minjemin mukena kamu dulu, harus kamu dulu yang sholat, kata mak gitu. Dan situ aku sadar, tapi aku masih marah gitu ya. Pokoknya nyesel lah aku ngapalin, nggak diterima tasnya. Bukan gak diterima, kan katanya besok, kan besok weekend mau ini senang. Kamu senang nanti di akhirat gitu. Sekarang nggak senang gitu, nggak ada. Aku capek, nah kalau gitu aku selalu dulu gitu ke mama. Dan mama tuh pasti ingetin. Terus kamu sekarang marah sama siapa? Katanya. Marah sama ustazah, marah sama ustazahnya karena nggak terima tasminya. Dan emang mereka salah apa gitu? Ya lo banyak arahin lah, ya iyalah salah, kenapa nggak menerima tasmi? Kan katanya waktunya habis, kata mama gitu. Dan aku ngomel-ngomel gitu. Dan kata mama, ingat ya, sekarang mah kamu tuh jangan nyalain orang lain, tapi cari apa yang bisa diperbaiki, kata aku gitu. Terus aku mikir, iya ya, kenapa gitu kita harus nyari kesalahan orang, dan yang harus kita cari itu bukan kesalahannya, tapi apa yang harus bisa diperbaiki, seperti itu. Terus apa ya, mamaku tuh berapa lagi? Ya banyak lah, kayak nanti mah harus lebih tasmiyah tuh nggak boleh nunda-nunda. Pokoknya kalau dalam hal ibadah tuh kamu harus jadi terdepan gitu, harus semangat, nggak boleh ngeluh, dan jangan santai-santai gitu. Karena aku tuh selalu ngeluh gitu ya, mah capek gini-gini. Kamu mah gampang ngeluh, kata orang gitu lah. Gampang ngeluh, apa-apa ngeluh. Coba lihat itu orang di Palestina, emang ada ngeluh mau Al-Quran, kata aku gitu ya, marahin. Ya, tapi kan teman-teman teteh mikir teman-teman melihat ke atas mulu, sama lihat tuh orang di bawah, kata aku gitu. Dan banyak sih gitu. Kamu kan udah hafal hadis, sudah hafal Al-Quran, kenapa nggak ada yang nancup gitu ya, nggak ada bikin jadi motivasi gitu. Mama mah ya cuma hafal satu hadis ini langsung dipraktekin. Dari situ aku, masya Allah, iya aku teh udah hafalin Quran, udah hadis udah hafal berapa, tapi kok nggak ada yang nempel gitu. Kayak jangan minum sambil berdiri itu emang nggak boleh, tapi tetap aja gitulah contohnya. Nah mungkin gitu kalau pesan yang paling inget banget, nah itu. Saya pasti kangen gitu, apalagi kan aku paling deket gitu ya sama mama, sama Abi, deket banget. Dan emang aku tuh di asrama itu paling sering nelfon sama nge-video orang tua, paling sering pokoknya. Dan emang itu kayak misalnya, padahal video tuh cuma ngeliatin doang, mama lagi apa kayak gitu. Dan emang aku tuh deket, dan pasti kangen gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi lockdown gitu, lagi nggak boleh keluar, udah lama gitu gak dijenguk, udah gak ketemu orang tua tuh udah lama banget, kayak udah lama banget gitu kan di pondok mah, ya emang pasti kangen gitu ya. Tapi justru itulah yang ngebuat kita tuh makin sayang sama orang tua gitu, jadi makin makin menghargai pertemuan gitu. Udah sih gitu aja. Untuk doa orang tua pasti ya semoga disehatkan, gitu, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan untuk mencari rezekinya gitu. Apalagi ya semoga bisa bertemu nanti di surga, ya banyak lah cuy. Ya susah ya kalau perlu kata-kata. Dan apa ya, mungkin mama aku itu jadi minta aku gitu, dan nanti mah mama mau meninggalnya mau di Madinah, mau dikuburin di Madinah. Terus aku harus nikah sama orang Madinah atau gimana gitu, aku bingung. Dan ya udah aku berdoanya, doa semoga mama meninggal nanti di Madinah ataupun di Mekah gitu. Bukan berdoa mama meninggal ya, dari orang mama aku maunya dimakamkan di Madinah gitu. Dan aku selalu doain. Dan untuk Abi mungkin ya sama gitu, semoga dimudahkan urusannya dan segalanya gitu, bisa dibahagiakan selalu, jangan dijauhkan dari orang-orang yang
jahat gitu. Abi, makasih udah mau merawat Teteh dari kecil, udah mendidik, udah memberikan kasih sayang. Makasih banget ya udah mau merawat Teteh dengan baik, mendidik Teteh jadi anak yang solehah, apapun itu. Dan makasih juga gitu karena Abi sama Mama udah sabar banget gitu, walaupun Teteh itu kadang ngeselin ataupun kadang buat marah, tapi Abi sama Mama tuh selalu sabar gitu ngadepin Teteh. Makasih udah buat Teteh masuk ke dalam lingkungan yang menghafal Al-Quran, udah mau melepaskan Teteh ke pondok pesantren untuk belajar. Terima kasih atas semuanya, karena Abi sama Mama udah mau ngedidik Teteh dari dulu kecil sampai sekarang segede ini, masih sayang, masih perhatian. Mungkin untuk di dunia gitu Teteh belum bisa ngasih apa-apa gitu, karena Teteh nggak bakal bisa ngebales semua kebaikan Mama sama Abi. Tapi mungkin insya Allah gitu Teteh akan balasnya nanti di akhirat. Udah, aku kan nangis. Untuk cita-cita, saya ingin jadi businessman, ingin menjadi konglomerat muda dengan zakat, sedekah minimal 100 miliar per bulan dan 100 triliun zakat mal per tahun. Cita-cita. Dan ingin kuliah, ingin kuliah di Mesir, UK, dan USA, beasiswa full. Yang beasiswa full bisa menjadi motivator internasional, youtuber edukasi muslimah, yang jadi guide di tempat-tempat sejarah Islam gitu, yang traveling keliling dunia, dibayarin, semuanya dibayarin, gak ngeluarin uang sepeser pun, bahkan dibayar gitu, dan jadi traveler.